Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan my channel Yulman Yudhistira. Oh ya guys, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah nagari yang ada di tanah datar. Namanya Nagari Pandai-Sike. Ya, Pandai-Sike ini merupakan salah satu nagari yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Sepulukoto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Pandai-Sike ini berada di kaki Gunung Senggalang dan Gunung Marapi. Nagari ini menjadi nagari sejuk dan subur. Banyak perkebunan sayur-sayuran di sekitar nagari ini. Namun, nagari ini terkenal bukan karena tanah yang subur guys, tapi karena masyarakatnya yang sebagian besar sebagai pengrajin songket khas Minangkabau. Dan ini diapresiasikan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam gambar mata uang pecahan Rp5.000 emisi 2001. Berbagai macam motif songket dapat ditemui di sini, dengan beragam harga pula tentunya. Jadi Nagari Pandai-Sike ini selain memiliki pemandangan alam yang indah, tempat ini sangat terkenal dengan kerajinan songket tradisional dan juga ukiran kayunya. Banyak sekali kita temui souvenir shop di daerah ini. Ya, bagi pecinta songket tradisional khas Minangkabau harus berkunjung nih ke tempat ini. Di Nagari Pandai-Sike ini yang menjadi sumber pendapatan primadona bagi masyarakat setempat adalah sebagai pengrajin tenun atau songket. Motif-motif kain tenun di nagari ini selalu diambil dari contoh kain-kain tua yang masih tersimpan dengan baik dan sering dipakai sebagai pakaian pada upacara-upacara adat dan untuk fungsi lain dalam lingkup upacara adat, misalnya sebagai tando dan dipajang juga pada waktu bataga atau mendirikan rumah. Motif-motif tenun Pandai-Sike diyakini sebagai motif asli pada kain-kain tenun perempuan Pandai-Sike pada zaman lampau. Di Nagari Pandai-Sike ini, setiap anak perempuan diperkenalkan dengan budaya menenun sejak usia belia. Bahkan ada semacam pandangan bahwa jika tak pandai menenun bukanlah perempuan Pandai-Sike. Ya, jadi tak mengherankan jika tenun Pandai-Sike menjadi salah satu kain khas Sumbar yang motifnya telah berusia 300 tahun guys. Jadi tenun begitu erat dengan keseharian warga Pandai-Sike. Sesuai informasi yang didapat nih guys, dari 1031 rumah, sebanyak 848 rumah memiliki alat tenun. Selain itu, juga terdapat 33 industri rumahan tenun yang mempekerjakan 3-6 penenun. Mayoritas perajinnya adalah perempuan yang memang menjadi kekhasan penenun Pandai-Sike. Kearifan lokal itulah yang membuat tenun Pandai-Sike bertahan dan tetap bergairah hingga sekarang. Konon juga nih, nama Nagari Pandai-Sike berasallah dari aktivitas ini, di mana benang-benang tenun dimasukkan ke dalam papan besi yang dilubangi mirip sike atau sisir. Ya, itulah asal nama desa Pandai-Sike. Oh ya guys, Nagari Pandai-Sike yang terletak di lereng Gunung Senggalang ini juga memiliki pemandangan yang indah dan berawa sejuk, sehingga juga sangat cocok untuk tanaman sayuran dan buah-buahan. Tidak hanya dikenal dengan tenun songketnya yang sudah mendunia, kini nagari tersebut terus berbenah dengan mengembangkan wisata bernuansa sayuran dan buah atau yang lebih dikenal dengan agrowisata. Agrowisata itu diberi nama dengan Agroeduwisata Lembah Marapi dan Senggalang. Ya, saat ini Nagari Pandai-Sike telah menjadi salah satu desa wisata di Sumatera Barat. Jaraknya hanya sekitar 13 km dari Bukit Tinggi, sehingga mudah dijangkau oleh para pelancong. Nah, tidak susah untuk bisa sampai ke sini guys. Bisa dijangkau dengan bus atau travel Padang Bukit Tinggi. Dan kemudian minta turunlah di Simpang Pandai-Sike. Tinggal lanjutkan dengan jalan kaki saja. Bagaimana indahnya Nagari Pandai-Sike ini? Yuk tonton terus ya guys.
Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita pada video kali ini. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.